Kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebab kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkaulah kami yang dahsyat, Engkaulah kami yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau benar-benar memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau benar-benar masuk ke hadirat-Mu lebih dahsyat lagi. Kami mau fokus kepada-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Kau menguasai kami, ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Dan kami akan mulaikan ibadah kita pada saat malam pagi hari ini. Dengan penuh ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Saudara. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebab kita mau lebih dahsyat lagi, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau dekat dengan Kau Tuhan. Kita mau dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena indah bersama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sebab kami bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah kita tenang Tuhan. Allahku, rasa tenang hati kami, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saya undang sahabat bangkit
Bagi saudara bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya dekat Allah kita tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Mari katakan dengan imanmu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal Tuhan hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu pagi hari ini. Ini kami Tuhan Yesus, sebab kami merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau memandang Engkau Tuhan, kami mau berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, oh Yesus, Engkau baik Tuhan, hadirat-Mu nyata Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, yang benar-benar masuk hadirat-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Ini pengakuan iman kami. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat. Terima kasih Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, sebab Kau indah Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya Tuhan.
selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Semoga kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu, dan kami akan siap mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bu Saudara. Sebab Tuhan adalah baik bagi setiap kita, amin. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Tuhan baik, amin. So, kita tahu Tuhan baik bagi setiap hidup kita, maka dari itu kita harus bersyukur setiap hari supaya kita punya semangat yang luar biasa. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau baik bagi kami Tuhan, haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi. Sama-sama saudara bangkit berdiri, kita berkatakan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih
setiamu tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Saudara yakin Tuhan kita adalah sumber kemenangan kita, amin. Katakan kepada kiri kanan, katakan gini, sampean lebih dari pemenang. Sekali lagi, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Yang saya puji Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Mari katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan dengan imanmu, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kami lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Mari katakan haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita menyanyi sama-sama, amin Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa tirukan apa yang saya nyanyikan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya itu adalah kemenangan kita. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. 1, 2, 3, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari, semua lebih dari pemenang. Amin. Semua lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara.
Tiba saja kita akan menyiapkan hati kita saat ini. Sebab kita percaya Tuhan baik bagi setiap kita. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita mengalami masalah, badai pencobaan. Tapi satu hal yang harus kita tahu, Dia akan selalu menolong kita. Dia sumber pengharapan dalam setiap hidup kita. Mari kita mau terus berharap sama Tuhan. Kita mau terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, oh Yesus, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami berjalan dalam ketakutan Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi kami Tuhan. Kau hadir di sisi. Kau berkata Yesus, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Sebab Kau setia Tuhan. Amin. Melayani, mengasihimu. Tiada
katakan dengan segenap iman kita, haleluya. Dan Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, amin, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidup, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Amin, Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janji firman-Mu yang ditulis ribuan tahun yang lalu Tuhan. Janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami orang percaya. Tiba saatnya Tuhan, kami bersatu hati segenap jemaat-Mu yang ada di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Berbicara Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu hanya kebenaran Engkau yang sejati, yang berasal dari hati-Mu, yang boleh disampaikan kepada jemaat-Mu yang ada, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Firman-Mu menjadi rema bagi kami dalam kelakuan, sifat, tutur kata, kehidupan kami sehari-hari. Bagi jemaat-Mu menjadi berkat luar biasa Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian atau adik-adik yang lebih muda dari saya. Pagi hari ini saya bersuka cita dipercayakan kepada oleh Bapak Gembala, saudara, untuk membawakan satu tema tentang kasih setia. Ya. Tema tentang kasih setia, saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan kasih setia atau faithfulness, ya. Yang saya hubungkan dengan yang namanya kasih karunia, ya. Jadi seseorang yang bersikap setia kepada sesamanya atau kepada pribadi yang lain tidak mungkin tidak taat, ya. Jadi kasih setia itu kepada siapa, dari siapa, begitu ya. Dalam perjanjian lama kita buka yang dimaksud dengan kasih setia atau
bahasa Inggrisnya faithfulness, ya. Faith sendiri adalah iman, ya, penuh dengan iman. Menjadi dasar firman Tuhan. Pagi hari ini saya coba membuka satu ayat dalam kitab Ulangan dalam Perjanjian Lama. Sebentar kita akan membandingkan secara singkat apa yang dimaksud kasih setia dalam Perjanjian Lama, kemudian kita akan mempelajari, kita bandingkan dengan apa yang dimaksud penggenapan kasih setia Tuhan di dalam Perjanjian Baru, yaitu kita yang hidup sekarang, ya. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Mari saya undang kita bangkit berdiri untuk membaca ayat ini. Kitab Ulangan pasal 7 ayat yang 9. Kita baca bersama-sama, dimulai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu teruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan pegang perintahnya sampai kepada beribu-ribu turunan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih setia, dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Baru seringkali gereja, ya, kita tahu gereja digambarkan sebagai apa? Mempelai. Sebagai apa? Mempelai Kristus. Artinya apa? Pasangan, ya. Kita nggak bisa berlaku setia kepada diri kita sendiri, bisa nggak? Harus ada oknum lain, harus ada pribadi lain di mana kita bisa memberikan bukti bahwa kita itu setia, gitu loh. Nah, dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus sering mengatakan gereja adalah mempelai Kristus, ya. Pasangan dari Mesias atau Kristus, ya. Di mana Tuhan mengorbankan dirinya itu sebagai bukti. Jadi dalam perjanjian lama bukan bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih setia kepada siapa? Pada zaman perjanjian lama kepada satu umat pilihan yang dipilih, ya. Nanti kita lihat ada 4 unsur dari atau 4 bagian. Apa itu unsur? Unsur itu bagian terkecil dari satu partikel, ya. Kalau misalnya kita pakai bahasa kimia, ya. Ada 4 partikel terkecil dari iman, ya. Dan itu nggak bisa dibagi lagi. Itu mutlak harus kita lalui, ya. 4 unsur dari kasih karunia, ya. Nah, kalau kita bersikap setia kepada pasangan kita atau suami atau istri, ya, harus dibuktikan, ya. Nah, dalam hal ini Allah Elohim atau Adonai Israel, ya, dikatakan di situ, dia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Perjanjian yang seperti apa, saudara? Kepada siapa? Kalau kita lihat, terlihat kita tahu bapak-bapak leluhur dari bangsa Israel. Pertama kali kita lihat, ya, Tuhan membuat ikat janji atau covenant kepada orang-orang yang bahkan sebelum Abraham. Kita tahu kepada siapa? Dalam Kejadian 5, ya, disingkat saja. Kepada Henok 1, ya, terlihat perjanjian Tuhan juga kepada Nuh, ya. Dan terutama kepada Abraham, di mana kita mewarisi kasih karunia melalui Abraham. Apa kaitannya? Bagaimana hubungan kita dengan Abraham? Ya, kita tahu seringkali disebutkan, ya, ada yang namanya iman. Kita menjadi anak-anak Abraham karena kita memiliki iman seperti Abraham. Nah, di situ kasih setia Tuhan bisa menjadi hak kita. Tanpa kita beriman kepada Tuhan seperti iman Abraham tidak mungkin. Ya, dalam perjanjian lama seringkali disebutkan bahwa kasih setia Tuhan itu hanya kepada umatnya. Nah, kita bisa mendapat perjanjian dan kasih setia Tuhan, ya, hanya melalui iman seperti Abraham yang percaya kepada siapa? Yang percaya kepada pekerjaan juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Nah,
Unsur pertama, ya unsur pertama. Apa yang harus unsur dari supaya kasih setia Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu menjadi bagian kita. Apa yang harus kita lakukan? Langkah simple. Ya. Di dalam hati kita harus percaya. Ya, percaya kepada siapa? Percaya kepada pekerjaan Kristus. Oh, ternyata 2000 tahun lebih yang lalu itu ada seorang yang bernama Yesua, ya. Dipakai Tuhan, anak Allah, lahir dari perawan Maria, ya, melakukan mujizat pekerjaan selama umurnya kurang lebih 33 tahun, kemudian mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya, disalibkan, kemudian bangkit pada hari ketiga. Ini pemahaman dasar, saudara. Artinya apa? Percaya, unsur pertama tadi, percaya kepada saudara perhatikan saja karena saya nggak sempat di PowerPoint ya, nggak sempat tulis. Pertama, percaya kepada karya Kristus, percaya kepada karya Kristus. Ya. Yang kedua, langkah apa? Unsur kedua yang harus kita lakukan, kita harus memiliki semacam penyesalan. Oh, ternyata hukuman orang berdosa itu brutal, ya. Hukuman oknum yang melakukan dosa harus dihukum secara brutal, ya. Pada saat itu kematian di kayu salib brutal luar biasa. Kejahatan begitu luar biasa. Oleh sebab itu tanpa penyesalan atas dosa, kejahatan yang kita lakukan. Saya nggak tahu. Kalau saya, yang saya tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dari dulu keturunannya orang suci gitu ya, nenek moyangnya yang keturunan keberapa gitu orang suci. Mungkin gak ada ya saudara. Termasuk saya. Nenek moyang saya, opa, oma, kakek, bu itu bukan orang percaya. Ya, saya bersyukur, tetapi artinya apa? Firman Tuhan katakan, kita berada di bawah kutuk dosa. Ya. Sehingga kita harus memiliki rasa penyesalan untuk apa? Kepada satu langkah apa? Pertobatan, saudara. Ini unsur kedua. Pertama, kita percaya kepada pekerjaan Kristus di kayu salib, menghapuskan dosa kita, menanggung dosa kita. Unsur yang kedua, kita harus menyesali. Baik itu dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari bapak ibu kita, kakek nenek, opa, oma atau engkong, ya. Yang bahkan mungkin bukan orang percaya, penyembah pohon-pohon, mungkin penyembah maaf bicara roh-roh jahat yang ada di udara, kita terkutuk, saudara. Kita bukan orang. Oleh sebab itu kita harus mengenakan percaya kepada Kristus dan menyesali, ya, langkah-langkah ini, ya, unsur ini, penyesalan dan bertobat. Penyesalan tanpa pertobatan nggak ada gunanya, saudara. Unsur ketiga, kesetiaan. Nah, ini yang menjadi penekanan ini. Bagaimana setelah kita bertobat, bagaimana setelah kita percaya, kita menyesal, ya, menyesal dalam arti tidak melakukan lagi, ya. Kemudian kita bertobat, langkah berikutnya atau unsur dalam kasih karunia iman, ya, kasih karunia, kita harus menjawab atau merespon apa yang Tuhan sudah buat. Apa ya respon? Respon dari apa? Kasih setia Tuhan. Nah, nanti kita lihat dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan dalam perjanjian lama, nanti sebentar kita lihat bagaimana tujuannya apa. Tuhan itu berkasih setia itu ada nggak maksud, ada nggak goalnya, ada nggak targetnya? Ya saya singkat saja, targetnya sampai keselamatan itu menjadi nyata. Tuhan intinya mencari cara sampai keselamatan. Bagaimana kasih karunia ini, kasih setia itu mengarah sebenarnya kepada karunia. Jadi kalau Tuhan bersetia dalam janjinya, apa yang mau dikasih dari setia itu apa? Saya mengilustrasikan sebagai hubungan suami istri. Ya, karena saya sudah berkeluarga jadi saya tahu bagaimana. Kalau saya bersikap setia, janji setia dalam pernikahan hari pertama holy matrimony, ya, dalam pernikahan,
saya harus mengucapkan yang namanya, ya saudara tahu yang sudah menikah, janji setia. Kepada siapa? Kepada saudara atau kepada yang lain? Bukan, kepada pasangan kita. Itu hal dasar ya. Nah, bagaimana buktinya bahwa kita mengucapkan janji setia? Kita tidak kita bertanggung jawab. Nah, kita memberikan dalam perkawinan itu, kita memberikan sesuatu, apa itu? Kita tahu kita memberikan nafkah. Ya, rutin, ya, kita bertanggung jawab. Kita memberikan sesuatu yang berharga untuk pasangan kita demi keberlangsungan hidup kita. Itu bukti bahwa saya mengasihi istri saya, saudara mengasihi istri saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan memegang janjinya, kasih setianya kepada umatnya, apa yang akan Tuhan berikan? Apa kira-kira saudara Bagus? Wah, ini musisi gereja utama. Kira-kira apa yang Tuhan berikan kepada umatnya, kita? Apa nanti, tahun depan kamu kita dikasih emas 5 kilo gitu ya, berlian gitu ya. Terus 2 tahun kemudian kita dikasih emas lantakan 10 kilo. Waduh, jadi orang kaya dan sebagainya. Apa itu janji Tuhan? Kayaknya kok bukan ya. Itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Kalau kita peka rohani. Yang Tuhan berikan, singkat saja, adalah karunia rohani. How simple is that? Ya kan? Karunia rohani berasal dari mana Tuhan? Saudara? Hanya berasal dari surga. Itu yang saya mau dapatkan, itu yang mau saudara dapatkan. Karunia rohani, ya kalau kita bicara karunia rohani, kita sering mendengar ada namanya karunia roh, buah-buah roh, damai sejahtera, ya, sukacita surgawi, segala sesuatu. Darah dan daging kita tidak mewarisi hal kerajaan surga. Yesus katakan apa? Kerajaan surga bukan mengenai makanan dan minuman, emas lantakan atau berlian atau perhiasan, bukan. Tetapi mengenai karunia rohani, damai sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Termasuk pertolongan, perlindungan sehari-hari kita. Ya, lebih dari itu adalah kita akan membahas tentang sepintas tentang kasih karunia ini, ya kan? Kasih setia tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kalau tanpa ada kasih karunia. Bagaimana kita mau bersikap setia kepada pasangan kita nggak bisa memberikan sesuatu. Seorang suami tidak bisa menafkahi istrinya, tidak bertanggung jawab, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah mungkin. Nah ini yang Tuhan maksud gitu loh. Karena dia memegang kasih setia itu ribuan tahun yang lalu, bahkan kita nggak punya gambaran seperti apa ya kepada dalam kitab Ulangan ini konteksnya seperti itu ya. Kitab Ulangan ini kan merupakan bagian dari 5 kitab Taurat ya. Di situ ditulis peraturan-peraturan. Jadi ada juga ditulis dalam ayat-ayat berikutnya yang masih ada kaitannya, coba kita buka. Yang berkaitan dengan bangsa Israel. Yesaya 1 ayat 21. Tolong ditampilkan. Yesaya pasal 1 ayat 21. Saya mohon seseorang untuk bisa membaca. Saya pengen saudara saya musisi terkenal ini untuk membaca. Yesaya 1 ayat 21, bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Oh, betapa mirisnya ya. Kitab Yesaya mengatakan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Ratusan tahun berikutnya setelah Tuhan menyatakan kasih setia itu melalui Musa. Saudara tahu apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Bangsa Israel menyimpang ke kiri. Apa maksudnya menjadi sundal? Menyembah sesembahan ya, berhala-berhala bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Itu yang terjadi. Jadi dari sini kita lihat Elohim, Adonai, Tuhan yang setia kepada bangsa Israel ternyata dibalas
sikap diresponi oleh bangsa Israel keturunan kemudian pada waktu itu dengan sikap ketidaksetiaan. Simpel ya jalan ceritanya ya. Bagaimana? Bisa nggak saudara memahami bahwa kasih setia Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita dan kita harus meresponi dengan sikap yang bukan sebaliknya seperti yang dilakukan bangsa Israel, tetapi sikap yang setia juga. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, respon kita untuk menjadi setia. Ya, jadi, nah di dalam Perjanjian Lama ya, mari kita buka satu, kita langsung ke Perjanjian Baru aja. Di dalam surat Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya akan baca konteksnya aja biar jelas ya. Pasal pertama ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal pertama. Saudara mohon menyimak. Ikut membaca dalam hati. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat berikutnya, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ayat berikutnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi saya bacakan penekanannya ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia atau grace to grace. Nah, ini yang kita alami sekarang, saudara. Ini yang kita alami, saudara. Kita alami sekarang ya di zaman postmodern ini yang kita alami. Kita menerima kasih karunia. Kasih karunia, saya nggak bisa mengukur kasih karunia Tuhan karena nggak bisa diukur. Kalau saya bisa mengukur berarti saya lebih dari Tuhan ya. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dari bahasa aslinya sebagai jaminan atau juga bisa sebagai keberlangsungan. Oleh sebab itu disebut kasih karunia demi kasih karunia. Grace to grace. Berlangsung terus saudara. Seberapa dalam, seberapa panjang saya nggak bisa mengukur manusia saudara. Ini yang luar biasa. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Kasih karunia yang saudara alami sekarang itu tidak bisa diukur. Saudara berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih. Maksudnya apa? Nah, sebentar ya saya buka catatannya. Yang dimaksud kita berjalan dari satu kasih karunia kepada artinya bahwa pemberian kasih karunia dan kuasa secara berlangsung terus menerus ya, disalurkan kepada kita orang percaya. Kasih karunia juga merupakan kuasa ya. Kasih karunia juga merupakan kuasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Dan berkat Tuhan yang kita alami ya ketika kita menerima Kristus. Sampai kepada tujuannya apa saudara? Tujuan akhirnya, goalnya apa kira-kira, targetnya?
sampai kita mengalami kepenuhan Kristus. Nah itu loh tujuannya, di situ disebutkan kepenuhan Kristus. Coba kita buka sebagai dasar ayatnya Efesus 4 ayat 4:13. Sampai tujuan utamanya kita ini mengalami kepenuhan Kristus gitu loh. Bukan mengalami kepenuhan apa ya, hidup misalnya apa kepenuhan, oh sudah punya rumah gitu ya, sudah punya rumah 5, sudah anak-anak sudah besar semua, sudah bekerja, sudah mandiri. Target kita secara pribadi di dunia ini, kepentingan daging kita di dunia ini sudah tercapai. Oh sudah pensiun, oh sudah punya banyak simpanan, deposito atau hal-hal yang lain. Bukan saudara, tujuan utamanya itu loh, kepenuhan Kristus. Nah itu aduh, itu kalau dijelaskan lebih lanjut nggak selesai saudara. Ayatnya Efesus 4 ayat 13, tolong disampaikan. Nah, karena dari kepenuhan Kristus kita Efesus 4 ayat 13 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, saya potong dulu. Kapan kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia? Kapan kita bertemu muka langsung? Kira-kira punya gambaran saudara? Kapan kita bertemu dengan mempelai Kristus? Ketika Dia datang kedua kali. Saudara rindu nggak bertemu dengan Dia? Saya nggak bisa bayangkan bertemu dengan Dia. Nggak mungkin saudara, dengan tubuh yang binasa ini nggak mungkin. Bagaimana cara kita bertemu muka dengan muka? Dia menyatakan sosok yang luar biasa ya, digambarkan dalam bercahaya, lidahnya keluar api dan sebagainya. Bertemu muka dengan kita ya, manusia berdosa. Bagaimana caranya saudara? Mungkin gak dengan tubuh yang binasa ini, dengan kecenderungan dosa kita, daging kita bertemu? Gak mungkin lah. Logika sederhananya gak mungkin. Bagaimana caranya? Hanya satu caranya. Ya, kita harus memiliki tubuh rohani yang diubahkan. Ya, Rasul Paulus dalam Tesalonika katakan, dalam sekejap aku memberikan rahasia kepadamu. Satu rahasia kepadamu, bahwa satu saat ketika sangkakala berbunyi, ketika Dia menunjukkan pribadinya dia di awan-awan, ya kita diangkat. Tubuh kita itu harus mengenakan tubuh yang baru. Gak mungkin tubuh yang kotor dosa ini kita harus mengenakan sepenuhnya kepenuhan Kristus. Saat itulah kita mengalami kepenuhan Kristus. Kita mengalami kemuliaan yang luar biasa, sehingga kita bisa memandang muka dengan muka. Itu yang menjadi kerinduan kita saudara. Bisa katakan amin? Ya, bukan target bisnis di dunia ini, bukan. Tapi kepenuhan Kristus itu yang harus menjadi tujuan kita. Jangan terdistraksi, jangan melenceng, jangan bersikap tidak setia. Nah sekarang langkah-langkah apa? Bagaimana kita setia? Satu, kita mengambil bagian dalam perjamuan. Nah, dalam perjamuan itu di perjamuan kudus itu disebutkan apa? Kita mengingat dengan Dia. Dua, kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di mana? Di gereja. Tiga, dengan cara apa? Kita berdoa. Nah, melalui cara-cara ini ada beberapa hal lagi ya. Dengan cara apa? Penyembahan, praise and worship. Dengan berpuasa. Nah, sehingga kepenuhan Kristus ya, karunia-karunia, dengan cara itulah, tidak ada cara lain, kepenuhan Kristus artinya karunia-karunia rohani itu bisa kita rasakan. Bisa nggak kita oh Tuhan bilang aku setia kok sama Tuhan, tapi nggak pernah ke gereja. Oh setia aku tapi tidak taat. Ya. Sudah bertahun-tahun nggak ikut perjamuan kudus gitu misalnya. Ya namanya satu perkumpulan gereja tidak mungkin tidak ada perjamuan kudus ya. Pasti ada. Bisa nggak kita mengatakan bahwa kita setia tapi kita tidak
Satu lagi yang penting, kita harus mempelajari firman Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan, mempelajari. Kalau saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap waktu, kapanpun ya, ini saudara hafalkan, saudara masuk dalam pikiran saudara, saudara pahami dalam firman Tuhan katakan, Roh itu yang menulis, Roh Kudus itu yang menulis setiap firman Tuhan, bukan ditulis di kertas catatan saudara lupa. Berapa hari kemudian saudara lupa. Tetapi ditulis ya, firman Tuhan katakan di dalam apa? Bagian manusia, di dalam apa? Di dalam loh hati kita. Ya, yang terdalam di dalam hati kita. Firman Tuhan saudara pelajari, saudara renungkan, saudara menyembah Dia sambil saudara menyembah Dia, ya. Hanya dengan cara-cara seperti ini, ya, saudara setia datang ke gereja, beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hanya dengan cara ini, ya, kasih karunia Tuhan itu melimpah. Sampai kita sekali lagi mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. The fullness of Christ. Ya. Bisa nggak? Oh, saya mengalami kepenuhan Kristus, pertanyaannya. Hanya dengan ya membaca firman Tuhan seperti kalimat syahadat misalnya. Saya mengucapkan pengakuan iman rasuli 5 menit, saya udah hafal. Nah, saya sudah mengalami kepenuhan Kristus karena sudah menghafalkan ya nggak bisa, saudara. Bagaimana mungkin? Saudara harus melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Ya. Sebenarnya adalah langkah yang mudah, tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus memampukan kita, ya, memberikan kekuatan baru, bahkan memberikan roh perkasa kepada masing-masing kita. Ya, pada pagi hari ini saya hanya diberi waktu 35 menit, tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi sesuatu pemahaman yang baru bagi saudara, ya. Ya, bahwa kasih setia Tuhan itu harus dibuktikan dengan apa? Kasih karunia. Ya, kasih karunia, Tuhan memberikan karunia kepada kita semua harta surgawi. Rasul Paulus katakan kita dipersiapkan bejana tanah liat ini untuk diisi oleh harta dari surga. Ya, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya, kepenuhan Kristus di dalam diri masing-masing kita ada hal yang luar biasa, saudara. Itu kita yang tadinya termasuk dalam bangsa-bangsa yang terkutuk, kalau kita lihat dalam suratan Efesus ya, pasal sebelumnya ya, nanti aja baca di rumah karena waktunya udah habis. Kita yang tadinya tidak memiliki hak apa-apa, bahkan dikatakan tanpa harapan, bukan keturunan bangsa Israel, orang goyim, orang-orang Gentile ya bahasa Inggrisnya, tanpa harap, tetapi karena kita percaya kepada Kristus, melakukan langkah-langkah ini, kita mewarisi segala harta yang kekal dari surga. Ya, bukan hanya sekelompok ya, tetapi masing-masing kita punya pribadi yang berbeda, masing-masing kita punya hidup yang berbeda. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Bisa nggak diwakili oleh saya mau mengalami kepenuhan Kristus, tapi diwakili oleh satu orang saja misalnya, diwakili oleh pemimpin rohani. Pak Pendeta tolong doakan saya gitu ya. Saya ini lagi susah begini-gini, tolong wakili saya, sampaikan ke Tuhan, saya perlu pertolongan. Bisa tolong Pak Pendeta mewakili permintaan saya, bisa? Bisa, saudara? Nggak mungkin ya. Rohaniwan atau pendeta itu hanya menunjukkan seperti apa ya. Kita ini pelayan-pelayan yang terlibat, seperti fungsinya di zaman modern itu seperti Rasul siapa? Rasul Yohanes. Nah, itu Rasul Yohanes. Sebelum kedatangan Mesias, dia menunjukkan, meratakan jalan. Lihatlah dia, anak domba Allah yang berkenan kepada kita. Ini pelayan-pelayan ya, rohaniwan atau gembala dan sebagainya, adalah ibaratnya seperti Rasul Yohanes yang menunjukkan jalan. Tetapi yang harus berhubungan, yang harus mengalami kasih setia Tuhan, mengalami karunia masing-masing saudara. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Ya, saya udah sebutkan langkahnya seperti tadi. Bagaimana caranya? Saudara harus lakukan dengan diri saudara sendiri.
kasih karunia Tuhan melimpah saat ini dalam setiap, mari kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan untuk berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah kepada setiap masing-masing pribadi ya, yang ada hadir pada. Seberapa besar Engkau Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-Mu, bagi sidang jemaat, bahkan kami yang hadir pada saat ini. Kami mau sebagai respon, kami mau bersikap setia Tuhan. Kami tidak mau terkutuk seperti bangsa Israel yang berlaku sundal, yang menyimpang dari kasih setia, tetapi kami mau melakukan dengan ketaatan. Kami mau mengasihi Engkau dengan hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segala cara, mengasihi pelayan. Taruh pemahaman ini kepada masing-masing jemaat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja tidak dapat dibatasi Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami terdiri dari debu tanah liat yang harus binasa kalau tanpa pengorbanan Kristus. Mari kita menyembah Dia sejenak, beberapa kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan. Katakan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Glory, haleluya. Kebaikan-Mu yang telah lebih dalam dari lautan. Haleluya. Berkat-Mu yang telah. Mari kita sembah Dia. Katakan dari dalam hati kita. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Glory, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan? Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapa aku? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Katakan dengan sungguh Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Glory. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Beberapa menit. Saudara, saya ingin masing-masing saudara berbicara kepada Tuhan dari dalam hati. Saudara tahu apa isi hati saudara? Bicara kepada Dia. Dia hadir. Jangan ragu-ragu saudara. Gratis. Katakan di dalam hati apa yang menjadi keluh kesah saudara. Apa yang menjadi beban berat saudara, katakan. Dari dalam hati saudara berdoa. Saya akan beri waktu sejenak. Setelah saudara katakan apa yang menjadi masalah, mungkin masalah ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Sembah Dia, yakini bahwa kasih karunia sekarang juga menjadi bagian saya. Katakan dalam hati saudara, saya yakin kasih karunia Tuhan saya nikmati saat ini juga.
Kasih karunia dari surga, dari Tuhan yang sejati saya nikmati, saya rasakan, saya pegang saat ini juga. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Glory. Glory. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu tidak dapat dibatasi. Ya. Kami yakini bahwa kasih karunia-Mu akan diluaskan dalam kehidupan kami. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Kita dibenarkan, kita menikmati setiap kasih karunia. Bahkan apa yang tidak dapat kami pikirkan, tidak terlintas dalam pikiran manusia. Itu yang Engkau sediakan bagi kami orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengamini firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, penuh dengan kekurangan. Engkau tidak terbatas, Roh Kudus-Mu bekerja. Ubahkan setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, menuju kepenuhan Kristus. Di mana kasih karunia itu dilimpahkan Tuhan. Janji setia-Mu itu dinyatakan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Saya undang Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah ini. Ya. Mari kita berdoa bersama. Kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kesengsaraan, dari kasih setia-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kemelaratan, kesengsaraan, masalah-masalah di dunia ini tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sekarang selamanya bahkan sampai Engkau Tuhan akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kami orang percaya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan. Meteraikan itu dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada tempat ini Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia, sukacita damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian bagi kita semua yang hadir. Hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih. Oh, persembahan. Oh, maaf. Maaf ya, saya hampir lupa. Ternyata masih ada persembahan. Karena kalau di tempat ini saya sering lupa. Tuhan. Terima kasih buat Kak James firman yang luar biasa. Biasanya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan bisa maju ke depan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami sudah melihat kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan
berkorban persembahan, memberikan berkat Tuhan yang boleh terus berikan bagi kami, untuk bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin diberkati. Kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil bersama dijalankan, kita mau angkat satu pujian dari Tiberias Worship yang berjudul Penjagaku dan diciptakan oleh Mas Bagus. Haleluya. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku yang selalu menemani setiap. Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku yang selalu menemani setiap langkahku. Setiap langkahku, setiap langkah, setiap langkahku. Haleluya. Terima kasih untuk semua saudara. Tiba-tiba kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri dan menyanyikan satu lagu, Besar Anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu Yesus. Besar anugerah. Dengan kasih Kristus, Bapak Yoel bisa pimpin kita untuk doa ibadah kita saat hari ini. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah, besar anugerah besar, besar anugerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melimpah kasih-Mu, Terima kasih. semakin hari Semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, dalam nama kami Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini, kalau kami boleh datang memuji, menyembah dan mendengarkan firman dan menjadi berkat, kekuatan dan rima dalam kehidupan kami anak Tuhan, menguatkan jiwa kami, menyegarkan iman kami, untuk kami semakin mantap dalam mengiring dan mengikut Engkau sebagai Allah sesembahan dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya berkat firman menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak James dan keluarga dan pelayanannya. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pandita Ruben, dan juga Ibu Rohani kami betul Nonce. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, berkat dan urapan akan melimpah dalam kehidupan hamba Tuhan kami, akan tercurah dan tersalur buat kami sedang jemaat tempat ini.
karena urapan dari kepala sampai tubuh Kristus akan mengalir dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam kehidupan kami, saat kehidupan kami melekat erat kepadamu, memiliki satu tubuh, satu jiwa, satu iman di dalam Engkau, terlebih menjadi pribadi yang haus untuk selalu berhubungan erat dengan Engkau. Kami akan memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman rohani yang begitu luar biasa, karena Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami saat kami melekat erat pada pokok anggur yang benar, yaitu tubuh Kristus, melekat erat kepadamu, Tuhan akan selalu memelihara kami, menjadikan kami pribadi yang selalu bersinar di tengah kegelapan dunia ini, menjadikan pribadi kami memiliki kasih karunia saat hidup kami melekat erat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ingin hidup ini diberkati untuk kami jadi berkat. Kami ingin hidup ini kuat untuk kami menguatkan orang lain, dan bagaimana hidup kami menjadi gereja-gereja yang berbuah dan berdampak. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan yang terlibat pada pagi hari dan semua sidang jemaat. Tuhan berkati ibadah yang kedua dan ketiga, Tuhan juga berkati, dan dimanapun kami berada, kami yang beribadah pada pagi hari, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami peraskan kepada Engkau. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh ucapan syukur dengan iman. Marilah kita pulang membawa segala berkat, kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna dari Kristus Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, marifat dan penghiburan di sepanjang kehidupan kita semua, mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan merenungkan dan melakukannya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.